Don't you notice how I get quiet when there's no one else around? Me and you and awkward silence. Don't you dare look at me that way. I don't need reminders of how you don't feel the same. Oh, the burning pain listening to you. Halo semuanya, selamat datang di konten kreatif mengenai Pancasila dari kelompok kami, yaitu kelompok 6 kelas 11 F13. Selamat menyaksikan semuanya. Nah, sebelum kita memulai videonya, mari kita berkenalan dengan anggota kelompok 6. Ada saya, Claren Kweldru sebagai editor, Fahril Tuanaya sebagai sila 1, Aurelia Patiasina sebagai sila 2, Gladys Tombang sebagai sila 3, Intan Nita Rahayan sebagai sila 4, dan yang terakhir Permata Patiasina sebagai sila 5. Sila pertama yaitu ketuhanan Yang Maha Esa merupakan sila yang mengajarkan kita untuk percaya kepada Tuhan dan melaksanakan ajaran agama masing-masing. Sila ini juga menuntun kita untuk saling menghormati antar pemeluk agama agar tercipta kehidupan yang rukun. Faril, besok kayak aku pulang duluan deh. Soalnya aku harus kerjanya sore ini, jadi nggak bisa kerja kelompok. Besok bisa nggak? Gak apa-apa kok Aurel, aku juga sore mungkin datang aja di masjid. Kita udah temukan besok pagi kok. Syukurlah kamu ngerti, soalnya aku khawatir memang kerja kelompok besok. Gak sama sekali, justru aku senang kita bisa saling menghormati ibadah masing-masing. Aku juga merasa begitu, dengan saling menghargai kita bisa tetap utuh walau berbeda keyakinan kan. Ya benar, kita bisa saling menghormati karena itu bikin persahabatan tetap kuat. Sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa mengajarkan kita untuk menghormati setiap keyakinan. Walaupun berbeda agama, kita tetap bisa hidup saling rukun dan saling mendukung. Itu yang membuat keberagaman jadi indah dan damai. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, merupakan sila yang mengingatkan kita untuk memperlakukan sesama manusia dengan adil dan penuh rasa hormat. Sila ini mengajarkan kita untuk menghargai martabat setiap orang tanpa membeda-bedakan. Aduh, kayaknya aku kurang kuat deh kalau harus bawa gelas sekaligus kayak gini. Sini aku bantuin, jangan paksa sendiri dan aku mau gelasnya. Makasih ya, We udah bantuin aku. Sama-sama Intan, kita kan harus saling tolong-menolong kalau ada yang mengalami kesulitan, karena membantu adalah hal yang wajar. Ya makasih ya, We sekali lagi. Ternyata hal kecil kayak gini bisa bikin nyaman ya. Itulah penting saling peduli. Dengan begitu semua orang bisa merasa dihargai. Ya makasih ya, We sekali lagi. Kesimpulan dari sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab bukan hanya hal yang besar, tapi juga hal yang sederhana. Dengan begitu semua orang bisa merasa dihargai walau lewat hal-hal kecil. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, merupakan sila yang menekankan pentingnya kebersamaan dan persatuan di tengah perbedaan. Sila ini mengajarkan kita untuk selalu mencintai tanah air dan menjaga persatuan bangsa. Wah, berantakan banget besoknya. Males banget deh teksturnya sendirian. Yuk kita hadapin bareng, kalau kita tidak sama pasti lebih cepat. Ayo. Ingat, kalau kita tidak sama, takutnya lebih ringan kan? Betul gak? Daripada aku beresinnya sendirian ya. Nah, selesai juga. Benar banget kan kalau bisa saling membantu? Betul. Saling bekerja sama itu sangat menyenangkan juga ternyata ya. Oke, persatuan itu dapat dimulai dari hal yang sederhana, seperti merapikan rumah bersama-sama. Kalau kita bersatu, kita akan cepat menyelesaikan pekerjaan tersebut dan akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Inilah arti dari persatuan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Merupakan sila yang mengajarkan kita untuk mengambil keputusan melalui musyawarah. Sila ini menuntun kita agar mengutamakan kebijaksanaan dan menghargai pendapat bersama. Aku mau taruh remote TV di tengah meja biar lebih gampang dicari. Tapi menurutku lebih enak ditaruh di pojok sih, soalnya lebih rapi aja mejanya. Kalau gitu kita diskusi dulu. Apa enaknya kalau taruh di pojok meja? Aku sebenarnya ngerti kalau maksud kamu taruh di sini biar lebih enak dijangkau. Tapi kalau taruh di pojok biar kelihatan lebih rapi sih.
Nah, kalau begitu menurut aku sih mendingan kita diskusi terus kita letakkan tema TPI dengan media dan juga di kursi meja biar lebih gampang dicari dan rapi. Aku setuju, itu solusi yang bagus ya, biar kita ngobrol sama-sama enak juga. Nah, kan enak kalau masalah dulu semua bisa cari pemilih tanpa ada yang merasa dirugikan. Teman-teman, musyawarah adalah cara untuk mengambil keputusan yang adil dengan diskusi. Semua pendapat bisa dihargai dan hasilnya bermanfaat untuk semua. Itulah makna sila keempat dalam kehidupan kita. Sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan sila yang menekankan pentingnya pemerataan, keadilan, dan kesejahteraan. Sila ini mengajarkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan kehidupan yang layak dan seimbang. Kita kan makan sandal ini nih, tapi posisinya sedikit banget ya. Iya, kita bisa bagi dua kok. Kalau gitu, kamu ambil setengah, terus aku ambil setengah, biar kita sama-sama kebagian. Iya, berbagi itu penting. Semua orang punya hak yang sama untuk berbagi. Aku senang ternyata berbagi itu bisa bikin kita sama-sama puas. Ternyata keadilan dan kehidupan sepenting itu ya. Iya, keadilan itu penting. Semua orang punya hak yang sama. Jadi nggak ada pihak yang merasa diuntungkan atau dirugikan. Jadi kita harus tetap berbagi ya. Ya. Keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari bisa kita wujudkan dengan berbagi camilan atau barang di rumah. Jika keadilan itu dilakukan, semua hal terasa lebih damai. Itulah makna sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Nah teman-teman, sekarang kita sudah berada pada kesimpulan dari video ini, yaitu drama sederhana dari kelima sila Pancasila ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui hal-hal kecil, dari saling menghormati perbedaan keyakinan, membantu teman yang kesulitan, bekerja sama untuk menyelesaikan sesuatu, bermusyawarah untuk mengambil keputusan, hingga berbagi secara adil. Semuanya mencerminkan bahwa bagaimana Pancasila hadir dalam tindakan nyata. Dengan menjalankan nilai-nilai tersebut, kita bisa hidup rukun, adil, dan damai dalam kebersamaan. Sekian dari kami, kelompok 6. Mari kita jaga negara kita dengan menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menonton.